Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamul Arifin, tempat dan tanggal lahir Kuningan 12 Juni 1979. Saya bekerja di SD Negeri Seda. Untuk nomor peserta PPG 20150072436. Untuk pelaksanaan dan editing video saya laksanakan pada tanggal 17 bulan November 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah pada hari ini Bapak lihat kalian hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukung proklamasi sedia untuk Pancasila dan negara. Tiba-tiba di mangsa maju. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak kelas 5. Nah, anak-anak, pada masa pandemik ini mohon kiranya kalian menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Rajin mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, serta mengenakan masker apabila hendak berpergian dari rumah. Baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 5, ekosistem dengan subtema 2, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajarannya ialah yang pertama, dengan menelaah teks bacaan, siswa mampu membuat pamflet yang berisi penjelasan simbiosis secara benar. Yang kedua, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Dan yang ketiga, dengan menganalisis teks tentang tarian Turuk Langgai, siswa mampu mempraktikkan beberapa gerakan tari disertai dengan properti tari secara benar. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian masih ingat apa saja yang telah kalian pelajari? Apa saja? Letak geografis. Iya, letak geografis Indonesia, khususnya pada kenampakan alam Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini pada ketampakan alam Indonesia sangat mempengaruhi iklim di Indonesia. Tentunya banyak sekali keragaman hewan dan tumbuhan di negeri kita tercinta. Coba, hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di daerah kalian? Banyak, Pak. Silakan, apa saja, Nak? Kucing. Iya. Apalagi? Ayam. Pak, bebek. Angsa. Ayam. Burung. Ayam. Kambing, Pak. Iya, banyak ya. Baik, anak-anak, hari ini Bapak akan membagi kelompok menjadi 3. Yang pertama kelompok Tias, yang kedua kelompok Regina, dan yang ketiga kelompok Dimas. Untuk kelompok Tias itu terdiri dari Lionel, Kayla, Olive, Vina, dan Reva. Untuk kelompok Regina, Aurel, Niki, Lulu, Siva, dan Shirley. Untuk kelompok Dimas,
Fardan, Arya, Kevin, Alvin, Fajar, dan Dika. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari pengamatan kalian terhadap gambar yang Bapak sajikan, dapatkah kamu menemukan tunjukkan tumbuhan dan hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem tersebut? Ada yang tahu? Gambar 1, ekosistem hujan itu hewan dan tumbuhannya apa saja? Rotan, bunga anggrek, hewannya kera, burung, dan badak, Pak. Bagus, terima kasih Fardan. Coba kalau yang ini, ekosistem sungai, gambar 2. Orang utan. Yes, ada ikan. Goreng. Ada ikan. Ada udang. Ada kura. Ada air. Ada pohon. Buaya. Banyak ya? Ikan. Iya, betul sekali. Pada gambar 1, yaitu ekosistem hutan hujan. Kita dapat menjumpai tumbuhan seperti pinus, jati, anggrek, mahoni, dan lain-lain. Dan kita juga dapat menemukan hewan seperti monyet, gajah, kupu-kupu, macan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Pada ekosistem sungai, kita dapat menjumpai tumbuhan seperti eceng gondok, kangkung, lumut, dan lain-lainnya ya. Kita juga dapat menemukan hewan seperti ikan, udang, fitoplankton, zooplankton, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada ekosistem padang rumput, hewan dan tumbuhan apa yang dapat kita jumpai? Coba, bagaimana dengan ekosistem ini? Tumbuhannya rumput. Hewannya bison, singa, dan anjing, Pak. Oh iya. Nah, kalau dengan gambar 4, ekosistem gurun, apa yang kalian dapatkan hewan dan tumbuhannya? Kaktus, kadal, kadal. Ada kadal. Baik. Iya, betul sekali. Pada gambar 3, yaitu ekosistem padang rumput, kita dapat menjumpai tumbuhan seperti rerumputan. Dan kita juga dapat menemukan hewan herbivora kayak citah, singa, hina, serigala, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada gambar 4, yaitu ekosistem gurun, kita dapat menjumpai tumbuhan seperti kaktus, kurma, dan lain-lain sebagainya. Kita juga menemukan hewan seperti unta, burung unta, dan lain-lain sebagainya. Nah, gambar berikutnya, pada ekosistem tundra, hewan dan tumbuhan apa yang dapat kita jumpai anak-anak? Ada beruang kutub, singa, burung hantu, dan lumut. Burung, pohon, Iya. Nah, bagaimana dengan ekosistem taiga? Ada hewan dan tumbuhan apa di sana? Pohon Iya, betul sekali. Pada gambar 5, yaitu ekosistem tundra, kita dapat menjumpai tumbuhan seperti lumut. Nah, kalau untuk hewannya bison kutub, rusa kutub, dan lain-lain. Sedangkan pada gambar 6, yaitu ekosistem taiga, kita dapat menjumpai tumbuhan seperti konifer dan pinus. Kita juga dapat menemukan hewan seperti beruang hitam, kucing salju, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari beberapa gambar tersebut, adakah perbedaan dan persamaan pada setiap ekosistem satu dengan ekosistem lainnya? Ada tidak persamaan dan perbedaannya? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa kira-kira persamaannya? Sama-sama membutuhkan. Oh iya, sama-sama membutuhkan. Bagaimana dengan perbedaannya? Kan itu ada salju, ada apa, itu
Ada apa itu? Ada panas, ada itu disebutnya apa perbedaannya tuh? Cuacanya beda. Cuacanya berbeda ya. Betul sekali. Nah, dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lainnya? Iya, Pak. Oh Iya, iya. Pak. Contohnya gimana? Burung pelatuk tumbuh di pohon, Pak. Oh Membuat iya. sarang di pohon. Oh iya, bagus. Mengapa ya mereka harus saling bergantung? Karena saling membutuhkan, Pak. Betul. Terima kasih, Dimas. Bagaimana dengan pengaruh komponen tak hidup seperti tanah, air, cahaya matahari pada tiap ekosistem? Apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tak hidup yang Bapak bilang tanah, air, tanah, air, dan cahaya matahari itu? Iya, Pak. Karena hewan dan karena hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah, air, dan cahaya matahari. Bagus sekali, Tias. Nah, sekarang Bapak mau mengajak kalian berpikir kritis juga ya. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana kebergantungan manusia terhadap ekosistem tadi? Butuh tidak manusia terhadap ekosistem itu? Bisa hidup tidak manusia dengan ekosistem itu? Pak. Butuh, Pak. Bagaimana contohnya, aplikasinya? Karena hewan membutuhkan air minum dan butuh berjemur di bawah sinar matahari. Ini manusia, nah. Bagaimana dengan manusia? Tadi kan sudah hewan. Nah, sekarang bagaimana manusia, apakah bergantung manusia terhadap ekosistem? Bergantung, Pak, karena manusia tidak bisa hidup dengan alam. Bagus sekali. Kita lanjutkan ya. Perhatikan teks berikut. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Silakan siapa yang mau membacakan? Alvin, Pak. Silakan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki bergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekelilingnya kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama, lalu hewan konsumen tingkat pertama dinamakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan
komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contoh hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Alvin. Sama-sama. Nah, setelah kalian membaca teks yang berjudul hubungan makhluk hidup dalam ekosistem tadi, silahkan kalian berdiskusi untuk mencari informasi dan kata-kata yang sulit. Kemudian kalian dapat saling bertanya jawab dengan kelompok kalian. Nah, anak-anak, simbiosis terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, kalian bisa melihat gambar yang Bapak sajikan. Yang pertama simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antar lebah dan bunga. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Yang kedua, simbiosis komensialisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara ikan paus dan ikan remora. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa atau predator, sementara ikan hiu tidak dirugikan sama sekali. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup, dalam hal ini makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara bunga Rafflesia dengan inangnya. Nah, Rafflesia dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon inangnya. Sehingga pohon inangnya tersebut lambat laun menjadi kurus dan bahkan lama-kelamaan binasa atau mati. Begitu. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak kalian berpikir kritis bagaimana persamaan perbedaan ketiga simbiosis melalui gambar. Coba, informasi apa yang dapat kalian temukan pada contoh simbiosis berikut ini? Siapa yang bisa membantu gambar A, gambar B, gambar C berikut ini? Halo. Gambar A, kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan kutu dari kerbau, sementara kerbau mendapatkan keuntungan. Tidak ada kutu pada tubuhnya. Gambar B, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menyerap makanan dari bunga, dan bunga dibantu penyerbukan oleh kupu-kupu. Gambar C, lebah dan bunga. Lebah menyerap makanan dari bunga, dan bunga dibantukan penyerbukan. Terima kasih, Tias. Nah, bagaimana dengan contoh simbiosis komensialisme berikut ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Bunga anggrek pada pohon mangga. Bunga anggrek menempel pada pohon mangga. Keuntungan bunga anggrek menempel pada pohon. Pohon mangga tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Gambar B. Ikan hiu dan ikan remora.
Ikan remora berlindung pada ikan hiu dari pemangsa, sementara ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Gambar C. Daun sirih pada pohon. Daun sirih menempel pada pohon, sedangkan pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Iya, terima kasih Fardan. Coba bagaimana dengan yang ini? Simbiosis parasitisme. Siapa yang bisa memaparkannya? Ya, silakan Dimas. A. Tanaman kuning dengan anak nakal. Tanaman kuning mendapatkan nutrisi yang sangat banyak, lalu anak nakal bisa mengakibatkan kematian. Gambar B. Ulat dengan daun. Ulat mendapatkan keuntungan karena memakan makanan dari daun, lalu tumbuhan yang dimakan ulat mendapatkan kerugian karena daunnya bisa bolong-bolong. Gambar C. Nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena menghisap darah manusia, sementara manusia dirugikan karena bisa terkena demam berdarah. Iya, bagus. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Dimas. Sama-sama, Pak. Ya, anak-anak, setelah kalian mengenal perbedaan dan persamaan ketiga simbiosis tersebut, kalian bisa menuangkan pengetahuan kalian melalui sebuah pamflet. Anak-anak, pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah sepertiga atau bahkan seperempatnya, akan terlihat lebih kecil. Dapat juga disebut selebaran. Nah, anak-anak perhatikan, adapun langkah-langkah membuat pamflet simbiosis. Nah, kumpulkan semua informasi yang kamu perlukan untuk pamfletmu. Yang pertama, definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. Kedua, cari contohnya dari tiap-tiap jenis simbiosis dan penjelasannya tadi. Yang ketiga, gambar dari contoh tiap-tiap jenis simbiosis. Dan yang keempat, perhatikan salah satu pamflet berikut ini. Nah, ini contoh pamflet yang Bapak sajikan. Untuk memuatkan pemahaman kalian, kerjakan LKPD berikut ini ya. LKPD 1, bacalah petunjuk pengerjaannya pada LKPD 1 yang telah Bapak bagikan melalui WhatsApp group. Kemudian dituangkan jawabannya kalian pada kolom berikut ini. Bapak beri waktu kira-kira 15 menit. Silahkan bekerja sama dengan kelompok kecil yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kalian dapat mengirim jawabannya melalui link Google Form yang Bapak bagikan di WhatsApp group. Nah, silahkan kalian berdiskusi. Nah, mic-nya dihidupkan kalau mau nanya. Silahkan berdiskusi ya. Nggak apa-apa tanya, Bapak memperhatikan dari sini. Tias boleh bertanya ke Dimas. Dimas boleh bertanya ke kelompoknya, silahkan. Kevin, simbiosis parasitisme kayak gimana sih, Pin? Silahkan Kevin, bantu Dimas tuh. Simbiosis parasitisme bagaimana, Pin? Tias bisa bantu barangkali. Dina. Fardan juga boleh. Kelompoknya itu kan. Yes, apa nih? Yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Waktunya sudah selesai. Kalian kirim silahkan jawaban kalian ke Google Form yang Bapak kirim melalui WhatsApp. Baik, berikut ini adalah hasil diskusi 3 kelompok terkait dengan LKPD 1, yakni membuat pamflet simbiosis. Ada 3 kelompok, yang pertama kelompok Tias, kelompok Dimas, dan kelompok Regina. Ya, ini kelompok Tias menyajikan simbiosis mutualisme. Ada kupu-kupu dan bunga matahari, betul sekali. Kemudian ada dari kelompok Dimas menyajikan pamflet simbiosis parasitisme
antara daun dan ulat. Ya, ini betul. Yang satu dirugikan dan yang satunya diuntungkan. Kemudian ini ada dari kelompok Regina dengan Alvin ya. Ini simbiosis komensialisme. Contohnya ini bunga anggrek pada pohon mangga. Bapak lanjutkan berikutnya ya, Nak ya. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Siapa yang bersedia membacakannya? Aku, Pak. Ya, silakan. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah menghisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada butik bunga yang lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Iya, terima kasih Tias. Tulisan yang tadi yang dibacakan oleh Tias merupakan bagian dari teks non-fiksi atau contoh teks non-fiksi tentang simbiosis mutualisme yang dapat kita temukan dalam sebuah ekosistem. Nah, sekarang tugasnya buatlah sebuah teks non-fiksi mengenai salah satu simbiosis yang telah kalian pelajari sebelumnya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu simbiosis terdiri atas simbiosis mutualisme, komensialisme, dan parasitisme. Pilihlah salah satu bentuk simbiosis dan makhluk hidup yang melakukannya. Nah, tuliskan teks tersebut pada kolom teks non-fiksi di selembar kertas dengan rapi. Perhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawaban kalian bisa diunggah atau dikirim melalui link Google Form yang telah Bapak bagikan melalui WhatsApp Group. Silakan dikerjakan ya, Nak. Bapak beri waktu untuk mengerjakan soal ini cukuplah 10 menit. Silakan. Nah, anak-anak, kalian dapat membuat teks non-fiksi dari pamflet yang telah kalian diskusikan tadi. Nah, silahkan kalian kembangkan pamflet menjadi teks non-fiksi dengan ejaan yang baik dan benar. Baik, cukup ya segini. Nanti tugas yang sudah kalian kerjakan dikirim melalui WhatsApp Group, melalui link yang Bapak sajikan ya di sana. Berikut adalah hasil LKPD 2 membuat teks non-fiksi. Ini dari kelompoknya Regina tentang simbiosis komensialisme pada bunga anggrek dan pohon mangga. Dan kemudian ini dari kelompoknya Tias, simbiosis mutualisme hubungan kupu-kupu dengan bunga. Iya, bagus. Dan selanjutnya dari kelompok Dimas, simbiosis parasitisme pada ulat dan daun. Kita lanjutkan ya, Nak. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, alam dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Coba, apa saja hubungan alam dengan manusia? Ada yang tahu? Manusia memetik buah. Apa, Pak? Iya, itu hubungan alam dengan manusia. Apalagi, Nak? Manusia mengambil pare, Pak. Iya, padi. Manusia mengambil padi dari sawah. Iya, betul. Itu hubungan. Nah, anak-anak, hubungan yang erat antara alam dengan manusia yang tadi seperti disampaikan oleh teman-teman kalian, dalam hal ini alam sering sekali menjadi sumber inspirasi dalam kebudayaan manusia.
salah satunya tarian. Nah, cobalah kalian baca teks berikut yang berjudul Alam dan Tarian. Berikut ini ya, silakan. Nah, teks ini sudah ada pada LKPD, ya. Teks ini sudah disajikan pada LKPD. Setelah 5 menit kalian membaca teks ini, Bapak akan memberi penguatan melalui sebuah video supaya kalian punya gambaran secara konkret ya, secara nyata. Perhatikan video tentang sebuah tarian berikut ini. Oh ya, oh ya, aduh. Setelah kalian tadi melihat video dengan kebudayaan manusia memanfaatkan alam sekitarnya melalui tarian Turuk Langgai. Setelah kalian menonton tarian Turuk Langgai tersebut, coba kalian perhatikan ada beberapa gerakan hewan. Sekali lagi mohon perhatikan. Setelah kalian menonton tarian Turuk Langgai, coba kalian perhatikan ada beberapa gerakan hewan. Seperti gerakan-gerakan monyet, anjing, dan lain sebagainya. Coba kalian diskusikan dan kalian dapat memperagakan salah satu gerakan tersebut. Untuk berdiskusi, Bapak memberikan waktu 10 menit. Coba sekarang, coba kalian siapkan binatang apa yang akan kamu praktekkan. Siap ya sekarang ya? Bapak akan menghitung 5 mundur, kamu selama 5 detik saja mempraktekkan. Siap? Yaitu tadi mempraktekkan gerakan salah satu binatang ya, yang kalian ketahui, misalkan kucing, misalkan harimau dan sebagainya, apa yang kalian ketahui. Bisa? Ya, siap ya? Siap. Aku, Pak. Stop, silakan Dimas. Oh gitu ya Dimas ya. Iya, iya, iya. Apa itu Dimas? Belum. Silakan. Fajar, Fajar? Mana Fajar? Coba. Oh, Kevin itu. Oh iya. Ya. Baik. Ya, terima kasih ya. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang hubungan manusia dengan alam, tadi kalian sudah mencoba ya mempraktikkan gerakan hewan oleh Dimas, Kevin, dan beberapa yang lainnya sudah ditampilkan. Nah, coba sekarang kalian kerjakan LKPD 3 ini. Silahkan kalian kerjakan selama 10 menit. Jawaban kalian dapat kalian unggah melalui WhatsApp grup. Nanti linknya Bapak akan bagikan sekarang. Nah,
Untuk soal nomor 3 dan nomor 4, kalian bisa mempraktekannya pada pertemuan berikutnya. Kalian dapat mempraktikkan tarian Turuk Langgai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Bersama kelompok kalian untuk mempraktikkan tarian Turuk Langgai ya. Nanti minggu depan kita presentasikan di depan kelas ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, untuk soal yang isiannya kalian kerjakan pada kolom jawaban yang sudah Bapak sediakan di sana. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, apakah yang telah kita pelajari? Dapatkah kalian simpulkan? Belajar simbiosis dengan contoh-contohnya, Pak. Belajar tentang macam-macam ekosistem, Pak. Iya. Belajar tentang kehidupan hewan. Membuat pamflet dari satu simbiosis. Iya. Teks non-fiksi dari salah satu simbiosis. Iya. Banyak ya. Alhamdulillah. Pak. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Dimas dan Tias yang sudah menyimpulkan. Bagus sekali. Pada pembelajaran kali ini kita telah mempelajari yang pertama pengertian jenis serta contoh simbiosis. Kemudian membuat pamflet dan teks non-fiksi pada salah satu simbiosis. Kemudian yang terakhir mengenal tarian Turuk Langgai yang berasal dari Mentawai, Sumatera Barat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Bapak akan memberikan evaluasi pembelajaran tema 5, subtema 2 pada pembelajaran 5 ini. Bapak akan mengirimkan linknya ya melalui WhatsApp group. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya nak. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Mengenakan masker jika hendak berpergian. Dan makan makanan yang bergizi serta olahraga yang teratur agar tubuh kita senantiasa sehat selalu. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.